Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Allahumma salli ala hadan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan sekian nikmatnya yang Allah berikan pada kita masih memberikan pada kita kesempatan untuk datang kepadanya, memohon ampun dan beristighfar, yang mana kita telah diwafatkan sejenak dalam tidur kita tadi malam dan hari ini Allah bangkitkan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena tidak sedikit daripada saudara-saudara kita tidur kemudian tidak bangun kembali. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kesempatan di pagi hari ini, maka mari kita sama-sama gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita satu saat nanti ketika kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Hadirin kaum muslimin Allah, di pagi hari yang diberkahi ini Rasulullah SAW senantiasa mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Mudah-mudahan limpahan keberkahan di pagi hari ini senantiasa meliputi kita semua. Hadirin kaum muslimin Allah, banyak sekali jalan-jalan kebaikan yang Islam berikan kepada kita. Begitu banyaknya sampai pada hal-hal yang terkecil pun juga menjadi kebaikan-kebaikan bagi kita. Maka mari kita raih kebaikan-kebaikan ini sebaik-baiknya. Kita andalkan masing-masing daripada yang kita miliki, daripada perbuatan-perbuatan atau amal-amal soleh kita. Di antara salah satu kebaikan yang Allah beri kepada kita dan ini merupakan jalan kebaikan bagi kita. Dalam satu makna hadis, kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan, sakilatani, tapi dia memiliki timbangan yang begitu besar. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Kalimat yang ringan ini memiliki sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan yang ini. Karena kebaikannya begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu jalan kebaikan bagi kita semua. Kemudian yang lainnya hadirin Allah. Rasulullah SAW dalam satu makna hadisnya, kama qala Rasulullah SAW, idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin. Kalau seorang anak Adam, seorang manusia meninggal dunia,
in qata'a amaluhu illa min salasin, maka terputuslah amal-amal anak Adam tersebut. Dalam hadis ini, kecuali 3 hal: sedekah jariyah, sedekah yang senantiasa terus mengalir, sedekah yang senantiasa terus berjalan kepada kita walaupun kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Artinya, apa yang kita lakukan pada hari ini, kebaikannya akan terus berjalan kepada kita sampai kita meninggalkan bumi yang fana ini. Luar biasa kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Maka mari kita jangan sungkan-sungkan juga untuk senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan yang dimaksud sedekah di sini al-wakaf. Mari kita wakafkan sebagian daripada harta yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana tadi kita dengarkan imam kita yang berikan kepada kita untuk senantiasa terus kita untuk menginfakkan daripada sebagian daripada harta kita. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, hadikullah, kita punya ilmu sedikit atau banyak, kita memiliki ilmu. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita miliki ini bermanfaat bukan untuk kita saja, tapi juga untuk orang lain. Maka dengan demikian kebaikan-kebaikan ilmu tersebut akan senantiasa terus mengalir kepada diri kita. Dan ada satu ilmu yang sangat luar biasa. Apa itu? Baca Quran, belajar Quran, kemudian amalkan Quran dan ajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itulah yang belajar Quran kemudian mengajarkannya. Ini juga sangat luar biasa Quran itu, Masya Allah. Tidak perlu kita banyak biaya yang kita perlu keluarkan. Datang kepada guru kita, belajar kita dengan beliau, kemudian setelah kita ajarkan apa yang kita dapatkan daripada beliau kepada orang lain, terutama kepada anak-anak kita, Bapak dan Allah. Ajarkan mereka Al-Quran, dekatkan mereka dengan Al-Quran. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Inni la aqulu alif lam mim harfun. Saya enggak mengatakan ke Rasulullah SAW alif lam mim itu satu huruf, walakinna alifu harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanatin. Dan setiap hurufnya adalah 10 pahala, 10 kebaikan. Ini sangat luar biasa. Quran dinilainya bukan sudah berapa kali kita khatam, dinilainya bukan berapa banyak kita baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, tapi Al-Quran dinilai Allah Subhanahu wa taala likulli harfin, setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Kepada Allah, maka mari kita sama-sama untuk senantiasa belajar Al-Quran. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk belajar Al-Quran. Jangan kita merasa saya ini sudah tua, sudah uzur, kemudian berhenti dalam belajar Al-Quran. Tidak ada. Karena Al-Quran itu mudah. Quran itu Allah mudahkan. Quran itu sangat-sangat Allah mudahkan untuk kita semua. Maka mudah untuk dipelajari. Kalau Bapak dan Ibu rahimahullah dibuka, ya, saudara-saudara kita yang sudah uzur, ya, yang sudah umur 83 tahun dan seterusnya, Masya Allah, saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan postingan itu. Alhamdulillah, hari ini saya mendapat kesempatan untuk bisa, selama saya ini mengajar Quran, baru kali ini saya mendapatkan murid yang sangat luar biasa, seorang nenek umur 83 tahun. Masya Allah, begitu luar biasa sang nenek itu belajar Al-Quran. Bahkan dari dasar dia belajar Al-Quran, dari mulai A, Ba, Ta, Sa, dan seterusnya. Tapi nenek tersebut begitu semangat untuk senantiasa belajar Al-Quran. Bapak dan Ibu Allah, kita yang masih muda-muda ini, maka mari sempatkan kita untuk belajar Quran. Sangat luar biasa Quran. Nah, Quran juga memiliki hal yang lain, syafi'un li ashabi. Dia akan menjadi syafaat, pemberi syafaat kepada yang senantiasa bersama dengan dia. Itu sangat luar biasa. Ini kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jalan-jalan yang mudah Allah berikan kepada kita. Quran banyak di masjid-masjid kita. Mungkin di rumah-rumah kita juga banyak. Mudah-mudahan Quran di rumah kita jangan seperti museum. Koleksi saja kemudian selesai. Dibuka ketika Ramadan, habis itu selesai sudah.
Jangan sampai mudah-mudahan rumah kita senantiasa bercahaya dengan Al-Quran. Quran sangat luar biasa. Hadirin Allah, sekali lagi tidak ada kata terlambat untuk kita belajar Al-Quran. Apalagi di masjid ini, syuhada ini sangat luar biasa. Kita punya guru-guru yang sangat luar biasa di masjid ini. Datang kepada mereka, belajar kepada mereka itu sangat luar biasa. Kemudian amalkan kita, minimal untuk kita baca kita dengan sebaik-baiknya. Karena baca Quran dengan tajwid itu wajib hukumnya. Walaupun belajarnya itu tidak, membacanya itu wajib harus menggunakan dengan tartil. Bagaimana kita akan bisa membaca tartil kalau kita tidak belajar? Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kita sama-sama pada Allah. Kita sama-sama senantiasa untuk belajar Al-Quran. Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Masya Allah, Bapak dan Ibu, anak adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Anak adalah sekaligus amanah untuk kita semua, dan anak juga sekaligus sebagai fitnah dalam kehidupan ini. Luar biasa, Allah SWT berikan kepada kita ini amanah yang sangat luar biasa. Sekaligus ini adalah kanzun, perbendaharaan kita, yang mana perbendaharaan ini tidak akan pernah terputus sampai kita berada di liang lahat sekalipun. Kenapa nggak akan terputus dengan anak kita ini? Karena anak adalah hasil daripada kita, hasil didikan kita. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya sampai kelak ketika walaupun kita sudah masuk ke dalam liang lahat. Ada satu riwayat Rasulullah SAW dalam satu sabdanya, ada seseorang dalam kuburnya, kemudian tiba-tiba Allah angkat derajatnya. Kemudian orang tersebut katakan, ya Rob, ma balu hadha, apa yang terjadi dengan saya ini? Kok tiba-tiba engkau angkat derajat kami? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladaka. Karena itu adalah hasil istighfarnya, mohon ampunannya anakmu untuk kamu. Itu sangat luar biasa, Allah. Maka mari sekali lagi kita sama-sama yang Allah titipkan kepada kita anak-anak untuk didik mereka, dekatkan mereka dengan Al-Quran, sampaikan kepada mereka Rasul-Rasulnya, dan beritahu kepada mereka siapa Tuhan mereka. Jangan sampai mereka hidup di dunia ini tanpa mengerti siapa Tuhannya, siapa Rasulnya, dan apa itu kitabnya. Jangan sampai mereka ini hidup tanpa ada tujuan. Pada Anbiya yang dahulu pun senantiasa memberikan kepada mereka wasiat-wasiatnya. Di antaranya Nabi Yakub alaihissalam. Mereka ketika Nabi Yakub alaihissalam ketika mau meninggal dunia, ketika katakan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang engkau sembah setelah aku, kata mereka. Apa kata anak-anaknya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Mereka katakan, kami akan menyembah Tuhan, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Ishaq, ilaha wahida, Tuhan yang satu. Masya Allah, ini adalah hasil didikan daripada seorang ayah dan seorang ibu. Dan ini akan terus berlanjut sampai kita berada di liang lahat ini. Bapak dan Ibu, kesempatan kita untuk meraih keuntungan yang sangat luar biasa. Didik mereka dengan sebaik-baiknya, ya, didik mereka dengan sebaik-baiknya, maka mereka akan berikan pada kita kontribusi amal-amal solehnya. Bapak dan Ibu, dan juga menjadi catatan bagi kita, ketika kita mendidik mereka, maka juga kita harus lebih soleh daripada mereka terlebih dahulu. Lebih soleh, ya. Birru tabirru auladakum. Berbaktilah kalian kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Bapak dan Ibu, kita yang masih ada orang tua pada hari ini, berbaktilah kepada orang tua kita, dan anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Kita tunjukkan kepada mereka bagaimana cara berbakti kita kepada orang tuanya, sehingga mereka tahu persis bagaimana berbakti dia kepada kita sebagai orang tuanya. Sekali lagi, ini adalah satu jalan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jalan-jalan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, mari kita raih dan kita gapai dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan
yang satu ini. Karena ini adalah amanah, karena amanah harus kita tunaikan. Hadirin Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan motivasi untuk para kita semua untuk senantiasa terus kita menjalankan apa-apa yang Allah berikan kepada kita semua. Sekali lagi, karena surga itu adalah tempat yang sangat luar biasa. Tempat yang Allah berikan kepada kita hanya bagi mereka-mereka yang layak masuk ke dalam surga tersebut. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.